Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Masih sibuk menata ulang strategi investasi yang bakal dijalankan dalam beberapa waktu ke depan? Seiring kembali melemahnya indeks harga saham gabungan atau IHSG, sehingga lagi-lagi terpaksa harus berada di tubir level psikologis 6 ribuan. Atau Anda justru sedang sibuk menghitung cuan yang telah didapat baik dari dividen sebagian portofolio yang telah dibayar maupun dari hasil mengentaskan keuntungan lewat aksi jual seiring telah cukup tebalnya penguatan indeks dalam 1-2 pekan terakhir. Di mana bisa kita saksikan bersama maraknya aksi ambil untung dan juga munculnya sejumlah sentimen negatif telah kembali memaksa IHSG betah di zona merah. Setidaknya untuk sementara waktu. Ya, terlepas dari strategi investasi yang telah Anda siapkan dan juga beragam dinamika yang terjadi di pasar, fakta menunjukkan bahwa pesta penguatan yang telah terjadi dalam beberapa waktu terakhir kembali harus berada dan membuat pelaku pasar harus kembali memasang alert mode dengan meningkatkan sikap hati-hati dan awas terhadap segala potensi dan risiko yang masih bisa terjadi baik di pasar saham domestik maupun bursa global. Seperti halnya kabar terbaru yang datang dari Börsenstock Swiss, yaitu lokasi yang telah disepakati bersama sebagai tempat bakal ditandatanganinya perjanjian perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat yang sayangnya kembali harus gagal dan urung dilakukan. Ya, lagi-lagi harus gagal lagi. Di mana momen ini adalah untuk sekian kalinya opsi perdamaian yang telah diupayakan oleh berbagai pihak dan juga negara-negara lain yang berperan sebagai fasilitator harus kandas oleh beragam manuver yang seolah sengaja dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Maka dengan kembali gagalnya opsi perdamaian kali ini, sebagian publik dunia pun mulai berspekulasi apakah insiden kegagalan ini murni terjadi secara spontan atau merupakan strategi terselubung yang sengaja dilakukan oleh Trump bersama sekutu abadinya Benjamin Netanyahu. Ya, dugaan ini pantas mengemuka, mengingat kita sebagai bagian dari publik dunia seolah terus-menerus disuguhi oleh drama tentang tarik ulur upaya perdamaian yang belum juga menemukan titik temu. Jika kita sedikit mundur ke belakang, diketahui bahwa berbagai pihak memang telah menyampaikan keraguannya atas peluang bakal disepakatinya perjanjian perdamaian oleh AS, Israel, dan Iran. Pasalnya setelah berkali-kali menunjukkan kengototannya untuk melanjutkan perang dan menyampaikan klaim secara sepihak bahwa posisi Iran telah berada di ambang kehancuran, namun tiba-tiba saja Presiden Trump membuka opsi perdamaian dan mendorong agar kesepakatan kedua pihak harus segera ditandatangani dalam waktu dekat. Memang opsi untuk memilih damai ini dalam kacamata pengamat ekonomi dan pelaku pasar keuangan menjadi pilihan yang sangat logis jika mempertimbangkan posisi dalam negeri AS yang benar-benar dalam tekanan, seiring dengan besarnya biaya yang harus ditanggung jika perang terus berjalan. Namun Israel, yang notabene selama ini selalu berperan sebagai anak emas AS, tumben-tumbenan justru menolak arahan Trump untuk segera menarik pasukan dari Lebanon dan mewujudkan opsi perdamaian. Seperti layaknya bocah kecil yang sedang merajuk, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas menyampaikan gertakannya bahwa opsi damai hanya mengikat pada AS dan Iran, sehingga perang atau konfrontasi senjata antara Israel dan Lebanon sudah seharusnya terus berlanjut. Sebaliknya, seperti seorang bapak yang tengah memarahi anaknya yang badung, Trump mengingatkan Netanyahu bahwa tanpa keberadaan AS, maka Israel pada dasarnya bakal hancur luluh lantak hanya dalam 2 jam menghadapi gempuran serangan dari Iran. Akibat dari salah satu fragmen drama tersebut, publik dunia seolah sengaja digiring untuk percaya bahwa usai draft resmi perdamaian telah ditandatangani, maka episode selanjutnya adalah Iran yang bakal menyerang Israel tanpa ampun dan kali ini tidak akan lagi dibela oleh AS. Sampai di sini skenario yang disuguhkan masih sesuai dengan harapan publik dunia, bukan? Namun sayangnya lagi dan lagi duet Trump-Netanyahu seolah selalu jago dalam menghadirkan plot twist terhadap jalinan kisah yang sedang berjalan. Di mana saat proses tanda tangan perjanjian sudah akan dilakukan, dalam detik-detik krusial tersebut, Trump justru seolah melakukan manuver tidak penting dengan mengetik tweet di media sosial yang berisi ancaman keras, di mana Trump menyebut bahwa Iran sudah seharusnya segera menandatangani kesepakatan perjanjian, sekaligus meminta sekutunya di Lebanon untuk menyerah dan menghentikan perlawanan terhadap Israel. Melengkapi tweetnya tersebut, sekaligus seolah menjadi trademark gaya tweet ala Trump. Si pengusaha berusia 80 tahun itu menutup kalimat tweetnya dengan ancaman bahwa sampai Iran tidak juga menandatangani kesepakatan, maka dia menjamin rombongan perwakilan Iran tidak akan pulang kembali ke negaranya.
Praktis, tweet songong tersebut kembali sukses membakar amarah pihak Iran yang seketika menghentikan upaya perdamaian dan memilih walk out dari acara penandatanganan yang telah dipersiapkan. Sembari pamit pada pihak negara-negara fasilitator untuk kembali pulang ke negaranya dan juga memastikan bakal kembali menutup akses Selat Hormuz yang semestinya sesuai bagian dari kesepakatan damai sebelumnya telah mulai dibuka oleh pihak Iran. Dengan memilih walk out, pihak Iran pun memastikan bahwa segala upaya perdamaian telah sepenuhnya gagal. Dan dengan demikian, perang juga bakal kembali diteruskan. Dengan adanya perkembangan terbaru ini, sebagian publik dunia pun seolah kembali menemukan pattern skenario yang hampir selalu berulang. Sebuah inkonsistensi yang selalu konsisten dilakukan oleh Trump, yang oleh pelaku pasar global diidentifikasi sebagai fenomena anomali yang disebut dengan istilah TACO, yang merupakan singkatan dari kalimat Trump always chicken out. Hadirnya TACO teori ini seolah menjadi bentuk sindiran secara peyoratif yang banyak digunakan oleh pelaku pasar di Wall Street, pusat bursa saham dunia, dalam mengidentifikasi kebiasaan dari Trump yang hampir selalu memilih mundur atau menunda langkah setelah kondisi pasar memburuk akibat dari kebijakan yang dia buat. Sebaliknya, ketika aksi mundurnya telah direspons secara positif oleh pasar, sebagai bagian dari sinyal bakal berakhirnya perang, maka Trump juga akan selalu kembali ngegas dan melanjutkan ketegangan yang sebelumnya sempat mereda. Dalam konteks saat ini, kebiasaan takut dari Trump tersebut coba dimaknai sebagian pelaku pasar global sebagai siasat sang presiden untuk mengupayakan momen jeda sejenak alias time out dari perang yang sedang berjalan dengan harapan agar pasukan militernya kembali dapat menata ulang strategi, mempertebal kembali pasukan amunisi, serta memperbaiki kembali posisi perekonomian untuk dapat kembali beraksi saat situasi dalam negerinya telah berangsur membaik. Jadi, apakah spekulasi ini benar-benar bisa dikonfirmasi? Apakah benar bahwa segala upaya perdamaian kemarin tak lebih dari tipu muslihat Trump saja untuk sedikit mempertebal tumpukan pasokan amunisi dan pembiayaan dalam negerinya agar seolah menjadi nafas tambahan di tengah posisi yang telah mulai tertekan oleh serangkaian serangan dari Iran? Dan kalau sudah seperti ini, apakah ke depan segala upaya perdamaian masih cukup layak untuk diperjuangkan? Atau justru kita sebagai publik dunia tinggal perlu melihat episode akhir dari peperangan Iran dan AS, serta membuktikan siapa yang akan menjadi pemenang dan pecundangnya? Bagaimana menurut perspektif Anda, Sobat Investor? Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.